Dan Bapak Ibu, iman dan amal soleh ini harus digandeng. Jadi orang yang berislam belum tentu dia beriman. Tapi kalau orang yang beriman, sudah pasti dia berislam. Nah, dan ini harus digandeng, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Makanya ayat-ayat selalu mengatakan, innalladzina amanu wa amilus shalihat, ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh tadi Islam tadi. Islam itu yang zahir, amal-amal soleh yang nampak. Surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الذي لا نبي ورسول بعده وصلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, sedang jemaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin Sabbih Isma Rabbikal A'la yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Kembali Allah pertemukan kita dalam sebaik-baik majelis setelah melakukan sebaik-baik ibadah di sebaik-baik waktu. Kita laksanakan sholat subuh berjamaah, lalu kita duduk di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Dan setelah sholat tadi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang biasa kita baca setelah sholat, ini keutamaannya luar biasa Bapak Ibu, tidak main-main. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang setelah sholat dia baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, Allah bara Bapak Ibu 99. Yang ke-100 digenapkan dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis sahih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Sabbih Isma dan jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat, Tunggu Tigo Sajarangan, Nini Mama, Alim Ulama, Cadia Pandai, Kapai Tampai Batanyo, Kapulang Tampai Kababarito. Yang terhormat para ustadz yang senantiasa mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya kepada seluruh jemaah, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hadis arba'in. Yang kemarin sudah kita bahas hadis yang pertama tentang niat itu sebelum Ramadan. Maka setelah Ramadan ini kita lanjutkan ke hadis yang kedua. Ini hadis yang panjang Bapak Ibu. Nah, kita baca hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu ayatan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga. Kenapa disebut juga di situ? Karena Umar ini juga meriwayatkan hadis arba'in yang pertama. Nah, jadi hadis yang kedua ini masih Umar juga.
Dia berkata, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Kami berada di sisi Rasulullah pada suatu hari sallallahu alaihi wasallam. Idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam. Syadidu sawadis sya'r. Bajunya sangat putih. La yura alaihi atharus safar, dan tidak nampak padanya tanda-tanda bepergian jauh atau musafir. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Nah, kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana posisi duduknya? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia tempelkan lututnya ke lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhai, dan dia taruh kedua tangannya di atas paha Nabi. Nah, jadi datang seseorang yang tidak dikenali Bapak Ibu, rambutnya sangat hitam, baju sangat putih, tak ada seorang pun yang kenal. Lalu duduk dekat dengan Nabi, tidak ada jarak. Nah, setelah duduk di depan Nabi tersebut, dia pun berkata, waqal ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul wa tahajjal baita in istata'a ilaihi sabila. Kemudian mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Qala sadaq. Orang itu pun berkata, benar engkau, benar yang engkau sampaikan. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami pun heran, orang ini bertanya tapi dia pula yang membenarkan. Ya, orang misterius. Qala fa akhbirni 'anil iman. Dia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan takdir baik dan takdir buruk. Nah, lagi-lagi dia berkata, shadaq, engkau benar wahai Muhammad. Nah, kemudian dia bertanya lagi, qal fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahukanlah kepadaku apa itu ihsan. Maka Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak bisa begitu, ingatlah sesungguhnya Allah melihat kamu. Nah, kemudian dia bertanya lagi, qal fa akhbirni 'anis sa'ah. Beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat. Apa kata Nabi? Mal mas'ul anha bi'a'lama minal masail. Minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, jadi Nabi tidak tahu jawabannya Bapak Ibu kapan terjadinya kiamat, maka jawabannya sangat cantik sekali. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Qal fa akhbirni an amaratiha. Maka beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya, kata orang tersebut. Maka Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang budak wanita melahirkan majikannya. Ya, wa antaral hufatal uratal ala tari'a asy-syai' yatatawaluna fil bunyan. Dan apabila engkau melihat orang yang tidak pakai alas kaki, tidak pakai baju, miskin, penggembala kambing, saling bermegah-megahan dalam meninggikan bangunan. Tsumman talaq.
Kemudian orang misterius itu pun pergi. Falabithtu maliya, dan aku pun terdiam sejenak, kata Umar. Tsumma qala, kemudian Rasulullah pun bertanya, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa orang yang datang tadi, wahai Umar? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku berkata, Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Kemudian Rasul pun bersabda, fa innahu Jibril, orang itu yang datang tadi adalah malaikat Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu sedang jemaah yang mulia, maka inilah hadis yang kedua yang disebut sebagai hadis Jibril. Nah, hadis ini mengandung pelajaran yang sangat banyak sekali dan akan kita kutip beberapanya. Kita ambil 4 poin Bapak Ibu, 4 pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, orang misterius tadi yang datang tuh kironyo malaikat Jibril. Ia datang dengan rambut yang sangat hitam, baju yang sangat putih, tidak nampak tanda-tanda bepergian jauh, lusuh, debu, aroma yang tidak sedap. Dan dia datang kepada Nabi membahas tentang agama Islam. Maka apa pelajaran kita ambil di situ? Jibril datang untuk mengajarkan cara menuntut ilmu. Bagaimana tata caranya ketika kita dalam majelis ilmu? Rambut yang hitam menunjukkan dia dalam keadaan bersih badannya. Makanya rambutnya sangat hitam sekali, rapi. Baju yang sangat putih menunjukkan pakaiannya juga bersih. Jadi badannya bersih, pakaiannya bersih. Tidak nampak tanda-tanda musafir, artinya tidak ada debu di tubuhnya, tidak ada lusuh, ya, bentuknya rapi. Nah, maka seperti itu pula lah kita dalam menuntut ilmu, harus berpakaian yang rapi. Makanya di pondok-pondok pesantren Bapak Ibu, itu memang santri-santri ya, ketika proses belajar mengajar itu lengkap pakaiannya, ya, dengan sorbannya, dengan jubahnya, dengan bajunya, wangi-wangian. Nah, bahkan di majelis-majelis kita lihat kalau ada Bapak Ibu mencari ada yang barasok-rasok gitu kan, itu namanya buhur, itu pewangi ruangan, ya, itu harum-haruman. Ya, apabila dibakar maka aroma di sekitar akan menjadi wangi. Nah, jadi majelis ilmu itu harus seperti itu. Kenapa? Sebab ilmu adalah sesuatu yang mulia. Dia akan memuliakan orang yang memilikinya, maka dia diperoleh dengan cara yang mulia. Nah, makanya ini adalah cara kita dalam memuliakan ilmu. Nah, Bapak Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, maka ini pelajaran yang pertama, adab dalam menuntut ilmu, berpenampilan yang terbaik, wangi, dan bersungguh-sungguh. Kemudian pelajaran yang kedua, nah, hadis ini berbicara tentang tingkatan-tingkatan dalam agama kita. Jadi dalam agama kita kok Islam kok Bapak Ibu ada tingkatan-tingkatan, ada levelisasi, dan tingkatan itu ada 3: Islam, iman, ihsan. Yang pertama Islam. Ketika Nabi ditanya tentang Islam, maka Nabi pun menjawab, kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Inilah landasan rukun Islam kita. Hadis ini yang menjadi landasannya, rukun Islam yang 5. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, yang disebutkan Nabi tersebut, maka Islam ini adalah yang zahir, yang nampak, yang kelihatan, bentuknya amal-amal soleh. Nabi juga pernah ditanya dalam hadis yang lain, Nabi ditanya tentang apa itu Islam. Qultu mal Islam, ya Rasulullah, apa itu Islam? Maka Nabi menjawab, tibul kalam wa it'amut ta'am. Kamu ucapkan kalimat yang baik dan kamu memberi orang makan. Nabi juga pernah ditanya, ya, tentang apa itu Islam, maka Nabi menjawab, ya, wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Kamu ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun kamu tidak kenal. Maka Islam ini bentuknya amalan-amalan yang zahir. Nah, Bapak Ibu, maka ini disebut sebagai Islam. Kemudian tingkatan yang kedua,
naik level. Tingkatan yang kedua namanya iman. Ketika Nabi ditanya tentang iman, maka Nabi pun mengatakan, ya, iman itu kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan takdir baik dan takdir buruk. Nah, maka inilah landasan rukun iman kita yang 6 itu, Pak. Hadis ini yang menjadi landasan rukun iman. Dan semuanya adalah perkara yang gaib. Maka iman ini sudah berhubungan dengan keyakinan. Ya. Percaya kepada Allah, itu kan keyakinan, Bapak Ibu. Allah itu gaib, tidak nampak, ya kan? Kemudian para malaikat, malaikat itu juga gaib, tidak nampak. Maka butuh keyakinan untuk mempercayainya. Yang ketiga, kitab-kitab Allah. Kitab Allah nampak, Al-Quran, ada Injil, ada Zabur. Tetapi apakah itu betul-betul memang dari Allah? Maka itu perkara yang gaib. Kemudian para rasul, ya, rasul itu ada manusianya, Nabi Muhammad ada orangnya, ada kuburannya, dan nabi-nabi sebelumnya juga. Tapi perkara kenabian dia itu adalah sesuatu yang gaib, butuh keimanan. Kemudian hari kiamat juga, itu juga perkara yang gaib, belum datang, ya kan? Butuh keyakinan, butuh iman. Kemudian takdir baik dan takdir buruk. Setiap yang terjadi dalam hidup kita itu semua dalam kuasa Allah, maka butuh iman untuk meyakininya. Dan Bapak Ibu, iman dan amal soleh ini harus digandeng. Jadi orang yang berislam belum tentu dia beriman. Tapi kalau orang yang beriman, sudah pasti dia berislam. Nah, dan ini harus digandeng, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Makanya ayat-ayat selalu mengatakan, innalladzina amanu wa amilus shalihat, ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh tadi, Islam tadi. Islam itu yang zahir, amal-amal soleh yang nampak. Surah Al-Asr, illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, surah An-Nahl, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman. Nah, maka di situ harus digandeng iman dengan Islam. Apabila digandeng, maka inilah yang besar keutamaannya. Jadi kalau seseorang Islam saja tanpa iman, apakah ada balasannya di sisi Allah? Ada juga, tapi tentu tidak banyak, ya. Sebab setiap amal soleh yang dilakukan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, walaupun sebesar debu pasti ada balasannya di sisi Allah. Tapi kalau digandeng Islam dengan iman, maka inilah yang keutamannya luar biasa. Nah, makanya dalam Al-Quran Al-Baqarah 183, Bapak Ibu, perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang beriman diperintahkan puasa. Maka untuk beramal soleh harus digandeng dengan iman ini. Maka inilah tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga, Bapak Ibu, yang paling tinggi, itu namanya ihsan. Inilah derajat yang paling tinggi dalam agama kita, derajat ihsan. Nah, bagaimana orang ihsan itu? Anta'budallah ka'annaka tarah. Dia beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dan kalau dia tidak bisa begitu, ya, ingatlah sesungguhnya Allah melihat dia. Nah, jadi tingkatan paling tinggi, Bapak Ibu. Yang iman tadi itu masih keyakinan kepada Allah, ya, keyakinan akan balasan dari Allah. Tapi kalau ihsan bukan hanya yakin kepada Allah, tapi nyumarasudaki aja Allah, seolah-olah Allah itu di hadapannya, di sawalahnya. Nah, misal orang karajo, Bapak, di depan bosnya, kira-kiranya berani main-main atau serius karajonya? Pasti serius, ya, di depan bosnya. Nah, maka ini level yang paling tinggi. Di bawah itu kalau tidak bisa, ya, seolah-olah Tuhan di hadapannya, ingatlah Tuhan melihatnya. Sama aja orang karajo di muka CCTV. Nah, kalau ada CCTV kan, Pak Ibu, pasti orang fokus karajo, ya kan? Tidak berani main-main. Walaupun tidak tentu kok CCTV rusak akhirnya nyola seminggu kan. Nah, tapi dek karena ada CCTV, orang serius karajonya. Maka ini level yang kedua dalam ihsan. Nah, Bapak Ibu, dan kalau kita buka, ya, Al-Quran surah Ali Imran ayat 134, level ihsan ini
ya, sesuai dengan derajatnya, ini derajat tertinggi dalam agama kita, maka amalannya pun lebih sulit daripada amalan-amalan biasa. Allah jelaskan Al-Quran Ali Imran 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang bisa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Maka inilah tanda-tanda orang ihsan tadi. Amalan-amalannya berat. Yang pertama, bisa berinfak dalam keadaan sempit. Kalau dalam keadaan lapang orang bisa sadanya Bapak Ibu. Tapi kalau sempit, ba'ah, ya kan? Yang kedua, menahan amarah, amarah yang menggebu-gebu, ya kan? Emosi yang luar biasa, mampu diredam. Itu hanya orang yang ihsan yang bisa melakukannya. Amalannya sangat berat. Dan yang ketiga, memaafkan kesalahan manusia. Orang salah kepada dia, zalim kepada dia, mampu dia maafkan dengan lapang dada. Maka tingkatan amalannya juga lebih tinggi daripada amalan biasa. Bapak Ibu sedang jemaah yang mulia, maka ini pelajaran kedua yang kita ambil. Kemudian pelajaran ketiga, di situ Jibril juga bertanya tentang hari kiamat. Maka hari kiamat ini adalah perkara yang gaib. Disampaikan olehnya tanda-tanda kiamat itu, yang pertama, seorang budak melahirkan majikannya. Apa maksudnya? Ada beragam penafsiran dari para ulama, tetapi pendapat yang paling kuat Bapak Ibu, maksud daripada budak melahirkan majikannya itu adalah seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Inyo dilahirkan oleh orang gaeknya, tapi nyo memperlakukan orang gaeknya seolah-olah nyo majikan dan orang gaeknya kok budak. Kalau lah banyak nampak takah itu berarti kiamatlah dah Bapak Ibu. Kalau banyak gini, ya, diperbudaknya orang gaeknya, bahkan sampai nyebunuh, naudzubillah min dzalik. Kemudian tanda yang kedua kata Nabi, ketika orang yang tidak beralas kaki, ya, penggembala kambing, orang miskin bahkan tidak berbaju, sudah berlomba-lomba mendirikan bangunan. Kini calon kota Makkah, Makkah yang dulunya tandus, ya kan, tidak ada di situ apa-apa. Sekarang sudah ditemukan minyak di situ. Lihatlah bagaimana tingginya gedung-gedung di sana. Masyarakat sana yang dulunya penggembala kambing, tidak pakai alas kaki, tidak pakai baju, kini telah menjadi orang yang modern dan berlomba-lomba mendirikan bangunan. Sampai-sampai kalau tinggi menara menara Zamzam Tower itu, Ka'bah ketik di bawahnya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, maka inilah beberapa tanda-tanda kiamat. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang keempat yang kita ambil. Nah, Bapak Ibu, setelah orang itu pergi, Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang datang bertanya tadi? Maka Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi mengatakan, itu adalah Jibril. Apa pelajarannya Pak Ibu? Tidak tahu Umar basuh itu Jibril. Padahal kok Umar kok kecil Nabi? Kalau seandainya ada orang setelahku yang jadi Nabi, maka Umar yang paling pantas menjadi Nabi. Nah, tapi Umar tidak tahu basuh itu Jibril. Maka apa pelajarannya Pak Ibu? Orang-orang kini banyak yang mengaku serobok Jibril, Pak. Nabi palsu. Ya kan? Ini bukan siapa-siapa kok. Amalannya pun antu belau, tapi mengaku sudah bertemu Jibril dan diutus sebagai Nabi. Itu kan lawak tuh. Banyak nabi-nabi palsu, ya kan, yang mengaku telah bertemu Jibril. Umar saja kok, sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Bahkan kata Nabi, dialah Nabi selanjutnya seandainya Allah mengutus Nabi yang baru. Tidak tahu Jibril. Aku banyak orang yang mengaku-ngaku adalah serobok Jibril. Nah, bahkan dalam hadis yang lain, ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ya, summa adbara, kemudian orang itu pergi, faqal rudduhu, Nabi pun berkata, panggillah orang itu lagi. Ya, ini dalam riwayat Imam Bukhari, Pak Ibu. Jadi setelah Jibril pergi, Nabi pun berkata, rudduhu, panggil orang itu kembali. Ya, falam yaro syai'an, pas para sahabat melihat keluar, tidak ada lah, hilang. Nah, ini dalam riwayat Imam Bukhari. Jadi dikaja sama sahabat, keluar tidak ada. Padahal baru saja keluar. Dicari keluar, tidak ada lah, hilang. Maka Nabi pun berkata, hadza Jibril ja'a yu'allimun nas dinahum. Itu adalah Jibril yang mengajarkan kepada manusia tentang agama mereka. Nah, Bapak Ibu sedang jemaah yang mulia, maka inilah beberapa pelajaran ringkas yang bisa kita ambil dari hadis ini.
Intinya mari kita perbanyak amal soleh kita, dan bukan hanya amal soleh yang kita lakukan, tapi diiringi dengan iman, keyakinan kepada Allah. Jadi kita sholat itu Bapak Ibu bukan hanya badan yang sholat, tapi hati juga dengan penuh keyakinan dan kekhusyuan. Dan kalau bisa kita merasakan ya, kehadiran Allah, bahkan bisa seolah-olah melihat Allah, bukan asli melihat Allah Bapak Ibu, tapi seolah-olah melihat Allah, maka itulah yang terbaik. Inilah level tertinggi dalam agama kita. Semoga Allah mudahkan kita dalam beragama ini. Mungkin itu sekitar dari Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaatnya. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.